Jadi lo kalau ngantri bayar sama cowok sama-sama megang kayak masker atau sabun cuci muka or whatever itu udah normal. Udah biasa, udah normal banget ya. They even purchase lipstick, bedak. Lipstick? Ya. Halo guys, welcome back with me Genji Ryan. Dan kali ini kita akan ngomongin soal skincare. Ini banyak banget yang penasaran karena kalau search namanya J. Ryan Carsten, yang pertama muncul adalah J. Ryan Carsten skincare. Padahal gua kagak ngomongin skincare. Tapi gua gak sendirian, gua bersama dengan Weni Vanilla. Ini soalnya kalau kita ngomongin skincare, kayaknya seru-seru. Kayaknya nggak seru kalau kita nggak pepet-pepetin sama Korea-Koreaan ya. So welcome to Jaren's YouTube channel. Weni, how are you? I'm good. Terima kasih sudah datang. Thank you for having me juga. Sama-sama. Ini kalau yang ikutin Instagramnya Weni pasti udah tahu ya. Pecinta Korea abis. Garis keras loh. Sekarang yang update apa sih Korea? Soalnya gue udah nggak ikutin Korea lagi. Aduh, startup Startup ya? Pink ini gitu. Gue ikutin tuh zaman dulu, zaman 2PM. Oh ini si N Blue, tau nggak si N Blue? Oh my god, gue sempet suka banget sama si Yonghwa itu. Yonghwa, iya, zaman si N Blue tuh, itu gue banget. Cuma zaman dulu kan zaman boyband, tapi gue lebih suka ngeband si N Blue. Sekarang masih N Blue. Kayak I'm basic ngeband gitu. Dulu sempet buat band, cuman gagal. Baik. Gue pernah ngeband. Udah pernah masuk Inbox, Dahsyat, gitu pernah. Cuman ketutupan sama Smash, Cherry Bell. Momentumnya sama, jadi kayak udah jadi model, jadi host, content creator, udah gitu lah ya. Baiklah, jangan dibahas yang udah lalu. Iya, nah, soalnya juga susah kalau misalnya ngeband 5 kepala jadi satu susah. Terus nanti fee-nya dibagi 5 juga males ya kan? Mending sendiri aja. Kalau content creator, host Sendiri, betul. Weni, yes. Gue kepo. Kenapa lu belajar jauh-jauh ke Korea belajar make up? Di Indonesia bagus-bagus loh. Ya, banyak banget. Apa sih. MUA yang keren-keren di Indonesia? Iya, tapi karena kan pada waktu itu tuh maksudnya gue banyak banget orang ngeklaim ya kayak gue ngerti makeup Korea, gue ngerti I know Korean trend, I know Korean technique gitu. Tapi gue tuh berasa kayak masa sih ngerti nggak sih kenapa nggak gue langsung belajar ke pusatnya aja sumbernya gitu loh. Jadi kayak everybody boleh ngeklaim tapi gue punya ilmunya gitu. Gue samperin langsung ke Korea. Waktu itu belajar di mana? Gue belajar di Chongsemul, jadi namanya Chongsemul Academy. Nah, si Chongsemul ini tuh yang literally orang yang bikin makeup trend Korea kayak sekarang. Oke. Jadi Korean makeup trend ya juga? Betul, jadi Korean makeup trend itu sebenarnya ada transisi gitu. Kayak dulu kalau nonton it's like berapa belas tahun yang lalu mungkin ya itu kayak Winter Sonata gitu. Nah itu kan makeupnya beda banget sama yang sekarang. Jadi perpindahan dari makeup itu ke makeup yang sekarang itu tuh yang nge-tweak si Chung Semul. Berarti dia megang makeupnya para selebriti di drama-drama. Betul. Ah, I see. Berapa lama waktu itu sana? Jadi sebetulnya full course-nya 2 bulan kan, tapi karena kan dari luar negeri kan, jadi habis itu setiap tahun pasti harus balik minimal kayak 3 kali bolak-balik buat nge-update ngambil kelas ekspres gitu. Oh, oke. Terus bahasa Korea lancar kata ini? Ya cukup makan lah ya. Belajar di mana? Belajar di akademi di sini. Di sini di Indonesia? Iya di sini, ya jadi ngeles dulu di sini. Oh ngeles dulu. Di sana belajar pakai bahasa Korea? Di sana belajar sebetulnya dia bisa ngajarin pakai bahasa Inggris, cumanya kalau misal ngambil kelas bahasa Inggris jatuhnya kayak kelas basic banget gitu. Oh soalnya mereka juga susah, nggak sebanyak yang bisa bahasa Dan Inggris kayak ya. di makeup itu kan banyak istilah istilah makeup yang nggak ada di dictionary gitu loh. Kayak misalnya cuk-cuk gitu-gitu itu kan nggak ada gitu loh. Cuk-cuk apa itu? Cuk-cuk. Kayak gue tau cuk-cuk. Gak gitu juga. Gak gitu ya cuy ya. Oke, terus apa namanya? Tapi kenapa kamu tidak kamu udah belajar ke Korea langsung, tapi kamu nggak menjadi makeup artist di sini? Kamu menjadi content creator gitu? Iya sih, karena kayak aku bilang sebenarnya kan memang basicnya gue tuh suka banget sharing kan, sharing. Ini makeup bagus banget, terus gue suka banget nge-review karena gue suka tuh kayak nge-explore brand, produk gitu kan. Nah cumanya kalau misalnya kenapa nggak jadi makeup artist karena memang gue belajar untuk memperdalam si Korea ini gitu loh, bukan untuk dandanin orang. Oh, lebih ke Koreanya ternyata ya. Iya. Gue penasaran gini, kan kita kalau ngomongin skincare ya, kalau di Indonesia
Gak usah ngomongin Indonesia, cowok-cowok Indonesia. Tapi gue aja juga sebenarnya males pakai skincare. Gue pakai skincare baru lately itu juga gara-gara apa? Gue lupa waktu itu katanya dibilangin, lu pakai sunblock deh sekarang tiap hari karena kalau ntar lu cepet keriput dan lain sebagainya gitu ya kan. Asli. Terus pakai tuh aloe vera tuh tiap malam kayak gitu-gitu. Terus gue udah dikasih serum tuh, dikirimin lah sama brand itu. Gue nggak pakai, katanya bagus, mahal katanya. Cuma gue harus pakai bagus. Ya udah akhirnya gue pakai gitu. Jadi mungkin kalau gue berkaca, cowok-cowok Indonesia tuh mayoritas kayak gue, males banget ngurusin muka, ya kan? Tapi kalau di Korea kita lihat di drama-drama yang muka tuh kinclong-kinclong. Apakah orang-orang rakyat jelatanya Korea juga seperti itu? Rata-rata mukanya kinclong-kinclong, putih, mulus gitu. Iya banget sih ya. Jadi maksudnya kayak kalau gue bisa bilang tuh like hampir nggak ada orang di sana yang nggak pakai skincare. Iya. Gue ke Korea beberapa kali juga kesana, gue lihat kayak apa namanya, gila ini orang emang bukan di dramanya aja, mulus-mulus banget orang biasanya. Tapi emang gitu. betul. Jadi kayak bahkan kadang kan kalau misalnya jangankan cowok yang maksudnya jangan kayak lo gitu ya, bahkan orang yang pekerja apa ya, pekerja kasar gitu, mereka juga pakai skincare. Wow. You know, like they even have time to apply skincare gitu loh. Oke, lo pakai skincare mulai ya, walaupun gak depan layar pakai. Asli. Ya, jadi kalau di sini cowok-cowok kan malas banget tuh masuk ke skincare store ya kan, atau tempat toko-toko makeup lah kayak gitu. Kalau di Korea sendiri gimana? Apakah cowok-cowok juga banyak banget yang berbelanja masuk mereka, maksudnya gini, mereka punya waktu, oke gue mau belanja skincare gitu. Apakah mereka seperti itu? Punya waktu khusus? Waduh, iya banget ya. Iya gitu. banget. Bahkan kayak brand itu mereka constantly, jadi bukan cuma ngeluarin produk buat cewek, mereka tuh punya season rutin untuk keluarin produk khusus cowok gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah mereka seantusias cewek, you kan even nemu cowok yang jauh lebih antusias daripada kita yang pecinta skincare gitu. Kayak mereka tuh jauh lebih hardcore dan banyak banget cowok. Jadi kalau misalnya lo masuk ke toko makeup atau kalau di sana kan terkenal kayak namanya Olive Young, so it's like drugstore tapi isinya semua makeup, skincare, beauty stuff lah gitu. Itu tuh banyak cowok. Jadi lo kalau ngantri bayar sama cowok sama-sama megang kayak masker atau sabun cuci muka or whatever, itu udah normal. Udah biasa, udah normal banget ya. They even purchase lipstick, bedak. Lipstick? What? Oke, lipstick gue gak ngerti kalau lipstick buat apa ya. Kalau pakai lip balm gitu ya udah oke lah ya. Lipstick. Cowok-cowok di sana tuh juga pakai blush on. Yonghwa itu pakai blush on loh. Oh, di sini juga. Deddy Corbuzier. Ya. Oke. Dia pakai blush on kan tebal pipinya. Sama eyeshadow. Eyeshadow. Sorry Om, kalau nonton maaf ya Om. Tapi berarti sebetulnya itu bukan hal yang cewek lah ya, maksudnya itu hal gimana kita menghargai diri kita, merawat diri kita gitu ya. Oke, berarti kalau gitu aku akan mulai belajar untuk merawat muka ini. Gue pengen nanya dong, kalau J itu skincare-nya apa aja? Skincare? Sunblock. Oke. Sunblock, itu kan sunblock L'Oreal tuh yang dijual di Century di mana gitu-gitu. Guardian, nah gue pakai itu karena gampang ditemuin. Terus gue kalau malam pakai aloe vera Nature Republic. Kenapa itu? Karena waktu datang ke Indonesia ngantri. Oh, berarti bagus barangnya. Gue beli. Sesimpel itu. Akhirnya sekarang banyak banget yang ngeluarin aloe vera kan, brand-brand lain jadi gitu. Tapi gue pakainya Nature Republic. Serum gue pakai karena dikasih sih. Ada serum apa tuh namanya? Estee Lauder kan? Yang coklat itu. Yang ENR. Iya, katanya mahal ya. Gue nggak tahu itu apa. Jadi gue pakai itu kayak gitu. Cuman itu doang, cuman 3 doang. Selebihnya cuman cuci muka aja. Gitu. Ya dari cara lu nyebut produk, susunan pertamanya apa itu udah ketahuan lo nggak skincarean, jarang banget. Karena lucunya SPF itu step terakhir. Jadi kalau misalnya kita nggak bahas skincare, pagi itu gue cuma pakai SPF doang, nggak pakai yang lain. Jadi kosong polosan si SPF udah. Salah? Enggak. At least you still put on SPF. Karena gue tuh yang kayak pendukung orang pakai SPF garis keras. Gue tuh sering banget ngomongin kenapa lu perlu pakai SPF. I even do the test. Boleh. Kenapa? Cowok-cowok dengerin. SPF itu penting karena SPF tuh penting banget karena you just don't wanna kita tuh kadang nggak ngelihat matahari tuh setajam apa gitu loh. Dan banyak orang tuh yang suka berkesan gue di dalam ruangan misalnya. Walaupun ada cahaya masuk, tapi kan gue di dalam ruangan atau misalnya mendung.
Nah, orang-orang tuh suka nggak ngeh kalau cahaya itu nembus. Gue bahkan sampai bikin di highlightnya Instagram gue, di Instastory gue, itu tuh gue tes jam kayak hour per hour di luar ruangan, di dalam ruangan persentasenya kayak apa gitu loh. Tesnya pakai? Jadi ada namanya UV checker. Oke. Iya, jadi gue tuh kayak mau ngasih lihat, misalnya sama-sama jam 9 di luar ruangan tuh UV rays-nya bisa 90%, di dalam ruangan tuh bukannya nggak ada, mungkin lebih turun, tergantung lo pakai kaca apa lah gitu kan. Maksudnya kayak kadang kan kita pakai kaca film and whatever. Nah, di mobil. Di mobil juga sama, jadi gue tuh bikin tesnya itu biar semua orang tahu gitu, biar pun mendung gitu loh. Nah, kenapa penting ya? Karena UV rays itu kan kalau jangka panjangnya of course kayak skin cancer and everything ya. Tapi kalau jangka pendeknya itu kan bikin permukaan kulit kita mungkin baik, tapi di dalamnya tuh kayak kasarnya tuh dihancurin gitu. Iya, di luar kelihatannya sehat tapi kita nggak tahu dalam betul. tubuh Jadi kita kayak bahasa gimana. singkatnya di dalamnya tuh jadi kocar-kacir gitu. I see. Terus kalau gitu SPF di Jakarta deh, kita tinggal di Jakarta. SPF berapa yang cocok untuk kita? Jadi, nah ini juga another sesuatu yang membingungkan ya. Jadi orang pikir semakin tinggi SPF maka semakin tebal protectionnya gitu. Padahal the numbers itu menunjukkan seberapa lama dia bertahan. Bukan seberapa tebal gitu. Dulu kan kita kadang-kadang ke Bali, ambil yang paling paling tinggi gitu kan. Padahal paling tinggi itu ya supaya lo nggak usah bolak-balik reapply gitu. Baru tahu saya. Thank you. Terus kalau kita ngomongin soal brand-brand di Korea kan banyak banget ya brand-brand Korea tuh brand-brand skincare yang terkenal banget bahkan masuk di sini gitu. Ya kan di sini juga Innisfree Korea? Innisfree Korea, The Face Shop. The Face Shop ya. And then Suwasu, Laneige. Iya. Nah, itu kita kalau misalnya beli skincare ya, apakah cukup satu brand aja semuanya kita? Misalnya kita, gue mau Laneige semua gitu. Atau menurut kamu lebih bagus di-combine aja karena setiap produk-produk ini mereka tuh punya kekuatan produk unggulan sendiri masing-masing gitu. Nah, jadi menurut gue tuh banyak orang yang suka bingung ketika they wanna start using skincare. Selalu dipikirnya lebih baik semua seragam, kalau enggak nanti nggak cocok. Padahal skincare itu tuh bukan dibeli berdasarkan usia, bukan juga dibeli berdasarkan merek, tapi berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi kayak kulit ini kan punya usia. Jadi misalnya kayak let's say gue 17 tahun, anggap aja benar ya. Gue 17 tahun yang lalu. Tapi belum tentu kulit gue tuh 17 tahun. It could be older or younger tergantung gimana cara gue selama ini ngerawat gitu loh. Nah, jadi kayak misalnya usia 17 tahun, bisa nggak pakai produk yang mengarah ke anti-aging? Bisa kalau lu udah mulai muncul kerutan gitu loh. Jadi banyak orang suka berpikir kalau anti-aging tuh hanya untuk let's say 40 ke atas gitu loh. Padahal enggak. Even me, I use anti-aging product gitu. Berarti kalau gitu memang sebetulnya dari kita muda memang harusnya udah dirawat dari sedini mungkin. Jangan kalau udah mulai kelihatan tanda-tandanya baru mulai dirawat gitu. Betul, dan ya itu tadi kembali lagi lo beli skincare itu nggak mesti satu range. Kalau memang suka, cocok and you feel like, then go ahead. Tapi apakah harus kayak gitu? Of course enggak. Beli skincare tuh sesuai kebutuhan. Dan dibilang bagus mana yang bagus mana enggak, balik lagi ke cocok-cocokan kita. Betul, balik lagi ke cocok-cocokan, and then how you blend the skincare itu juga penting. Karena kan kayak sekarang lagi ngetrend banget yang namanya bahan aktif, kayak misalnya niacinamide lah, salicylic acid lah, maksudnya nggak paham saya. Nah, maksudnya sekarang tuh orang lagi ngetrend untuk makai bahan aktif, zat aktif di dalam skincare. Tapi semua itu bagus, tapi nggak semua itu harus dipakai berbarengan. Gitu. Maksudnya gue suka jelasin dengan bahasa gampang ya. Kalau misalnya lo masak, let's say jinten itu enak bumbu masak gitu, jinten enak, lada enak, terus like whatever ingredients tuh enak, tapi kalau lu campur semua jadi gak enak juga. Ngaco juga kan, and then you cannot eat it ya, sama aja kayak di muka. Kalau misalnya segala zat aktif itu lu templok di muka, mukanya hancur juga gitu. Nah, kalau gitu buat cowok-cowok ya, buat cowok-cowok nih buat kita-kita, kalau misalnya deh yang gak usah ribet-ribet banget deh, kasih dong tips-tips atau petunjuk-petunjuk skincare apa yang kita butuhkan yang basic banget buat para cowok-cowok. Daripada gua jelasin di sini, kenapa nggak lo coba aja? Guys, gimana kalau kita suruh Jay skincarean in a proper 10-step Korean way? 10 step, dan itu mah nggak simple, ribet. Boleh, tapi itu ntar abis ini nanti di next video, di next berikutnya gua akan cobain 10 steps Korean apalah itulah ya. Kita akan cobain. Itu tuh maksudnya
orang Korea cowok ini 10 step ini ketika itu dipakai semuanya langsung satu kali. Iya. Bukan pagi, siang, malam gitu. No. Jadi 10 step itu one shot. Anjir. Oke, itu ya nanti di next video ya. Tapi sekarang coba kasih tips dong, yang simple-simple aja, yang basic banget buat kita orang Indonesia deh, nggak usah 10 step gitu, jangan yang ribet-ribet. Oke, yang pasti you have to do double cleansing. Itu udah pasti. Double cleansing. Double cleansing itu tuh lo harus pakai pembersih, lo harus pakai cleansing dulu. Itu bisa oil cleanser, milk cleanser, water cleanser. Baru habis itu lo masuk ke sabun pencuci muka. Oh, jadi pulang itu aja udah nggak simple buat pulang gue. ke rumah, Iya. kita pakai cleansing dulu, baru washing, baru mandi. Kadang-kadang gue cuma pakai tisu basah, terus please. Iya, pakai tisu basah bersihin muka gitu. Langsung kayak greget. Kan ada tisu basah yang khusus buat muka. No, but it's not okay untuk dipakai setiap hari. Jadi tisu pembersih itu itu nggak buruk gitu, tapi kalau untuk pemakaian setiap hari, I don't really recommend it. Jadi kalau misalnya kayak gue habis syuting apa segala macam, gue berasa aduh muka gue udah berat banget kebanyakan makeup, dan tisu basah tuh nolong banget, tisu pembersih ya gitu. Tapi kalau untuk keseharian, tuh. Nah habis itu selain cleansing, yang kedua? Nah habis cleansing you have to use toner. Toner. Ini yang paling simple loh ya, jadi gue nggak nyelipin kayak pre-serum lah, whatever serum, enggak. Fungsi toner apa? Jadi fungsi toner, jadi kalau kita cuci muka, pH wajah kita kan berubah. Nah kalau pH wajah kita nggak stabil, itu tuh lo produksi minyaknya jadi ngaco, it's either jadi kering banget atau jadi berminyak banget. Sehingga lo begitu pakai skincare, itu tuh dia nggak optimal. Makanya toner itu buat ngestabilin lagi. Nah kadang kan kayak kita habis cuci muka berasa wajahnya ketarik atau kayak berasa kering banget. Itu karena minyak baik pun kebuang. Gitu. Jadi buat kenapa ada orang yang berasa gue kok oily banget ya kulitnya. Nah, karena lu begitu apa ya kayak minyak baiknya pun kebuang, wajah lu tuh kayak confused like oh ini kulit tuh kering banget, dia kurang minyak. Jadi kayak dipompa terus minyak ya karena dia berasa kulit lu kering, dia berusaha moisturize gitu. Nah makanya toner itu berfungsi buat ngejaga stabilnya. Kedua, toner. Ketiga, gue pengen suruh dia ujian habis ini, coba diulang lagi gitu. Apa? Pertama cleansing, kedua toner. Washingnya mana? Iya. Cuci muka dulu, baru pakai toner. Cuci muka dulu baru toner. Bersihin muka dulu, baru cuci muka. Iya, berarti ketiga dong cuci muka. Bersih muka pakai cleansing. Iya. Cuci muka pakai sabun. Iya. Toner. Iya, toner. Terus keempat. Nah, toner terus keempat, kalau misalnya you wanna make it very simple ya you can skip the serum lah gitu. Tapi gua nggak saranin skip serum gitu loh. So you have to have, kan udah punya tadi. Iya, tapi gua nggak tahu itu fungsi buat apa. Serum buat apa fungsinya? Nah, serum, jadi kalau pelembab, banyak orang tuh cuma yang pentingnya gua pakai pelembab biar muka gua lembab gitu. Nah, pelembab itu cuma bekerja di lapisan luar. Jadi lapisan dalam ini tuh nggak ke nutrisi gitu loh. Berarti pakai serum. Betul, pakai serum. Nah, serum ini nggak bisa menggantikan pelembab karena serum tuh nggak melembabkan wajah. Dia tuh kayak menutrisi yang di dalam-dalam. Nah, terus di luarnya itu kita kasih pelembab supaya nggak kering, dan serum itu nggak menguap gitu. Serum itu malam atau pagi? Pagi malam. Pagi dan malam. Ya, basically whatever I told you dari tadi itu pagi malam sih. Nggak pusing nggak? Banyak. Ada, itu cukup kan itu doang? Enggak, habis serum kita ke pelembab. Pelembab? Iya. Pelembab. Ya udah sih segitu aja. 5 aja. Itu aja udah separuh kan? Udah separuh dari udah kepotong 50% kan? sih, lumayan sih. Tapi abis ini gue penasaran pengen cobain yang 10 stepnya ya di video berikutnya. Anyway, jangan lupa follow Instagramnya Hulos Vanilla. Iya, ini kenapa namanya begitu sih? Ini diceritain nih, jadi dulu gue bikin Twitter, tapi gak mau ketahuan nyokap gitu kan, karena istilahnya mau nge-tweet sampah gitu loh. Mau nge-tweet sampah, kok dimarahin? Terus gue lagi makan es krim vanilla, and it's like, I love vanilla. Hulos Vanilla aja. Terus gue pakai sama ke Instagram. Tapi sekarang, menarik jadi sebuah stage name juga kan, jadi apa namanya, ini Vanilla ya. Kamu ada YouTube juga? Ada. Tapi nggak aktif? Nggak aktif. Ya udah nggak usah di-subscribe. Apa yang sama? Hulos Vanilla juga? Oke, sama juga. Weni Vanilla. Oh, Weni Vanilla, itu YouTube-nya ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di next videonya. Kita akan cobain 10 steps. Yes. Apa namanya, Korean apa? Korean skincare. Korean skincare ya. Actually, 10 step Korean skincare routine.
Rutin pagi malam. Jangan lupa. Bukan malam doang, pagi malam ya. Thank you so much for watching. Always be grateful, coach. Always see you video next video. Bye.